Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna, nama-namanya yang baik, dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah beberapa hari memasuki bulan Ramadan. Yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap kita. Kalau kita lihat orang-orang yang membersamai kita di bulan lalu atau di tahun yang lalu, kemudian selesai bulan Ramadan, setelah itu dia berangan-angan kembali agar dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Akan tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, hari ini sudah tiada. Harapan dia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan hari ini tidak ada lagi. Justru kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, yang mana kesempatan ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar pergantian bulan, bukan hanya sekedar berganti bulan, masuk bulan Ramadan pun, karena setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Masuknya kita dengan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar masuknya bulan Ramadan, pergantian bulan Ramadan, pergantian waktu. Akan tetapi di bulan Ramadan ini adalah bulan musim kebaikan, yang kita hendaknya memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan kita semakin mulia di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada pembahasan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana sikap kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, terlebih dahulu kita dengarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Disebutkan anna rajulaini min Baliyin, ada dua orang laki-laki dari suku Bali. Ada dua orang dari suku Bali. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana islamuhuma jami'an. Keduanya ini bersama-sama masuk Islam. Ya, dua orang dari suku Bali, dia datang kepada Nabi, kemudian dia kedua-duanya masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Salah satu di antara dua orang ini, ia sangat gemar sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Faghaza al-mujtahidu fastushhida. Salah satu di antara dua orang ini ada yang dia ikut berperang sehingga dia mati syahid, ya, meninggal saat peperangan. Ia meninggal dalam keadaan syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Adapun salah satunya, yang satunya lagi, dia hidup 1 tahun lebih dibandingkan orang yang meninggal ketika perang tadi. Ya, salah satunya lagi, dia Allah berikan umur yang panjang 1 tahun lebih lama. Lebih lama 1 tahun dibandingkan yang pertama tadi. Qala Thalhah, maka Thalhah mengatakan, fara'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpi, anni inda babil jannah. Pada saat itu ketika aku bermimpi, aku berada di dekat pintu surga. Ya, ini mimpi yang luar biasa. Thalhah bin Ubaidillah, dia bermimpi berada di dekat pintu surga. Fa idza ana bihima, ternyata pada saat itu aku bersama dengan dua orang ini. Yang pertama tadi mati syahid, ya. Kemudian yang satunya lagi Allah berikan umur 1 tahun, ya. Kemudian setelah itu meninggal. Fa kharaja kharijun minal jannah, kemudian keluarlah salah seorang dari surga tersebut. Dari surga keluar seseorang. Fa'adina lilladhi tuwfiya al-akhir minhuma. Ternyata dia mengizinkan terlebih dahulu orang yang terakhir meninggal. Orang yang terakhir meninggal tadi adalah orang yang dia Allah berikan umur 1 tahun lebih panjang daripada orang yang berjihad tadi. Dia lebih didahulukan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Thumma kharaja fa'adina lilladhi ustushhida. Kemudian keluar lagi seseorang tadi, dan dia mengizinkan orang yang mati syahid tadi untuk masuk ke dalam surga. Lebih dahulu orang yang hidup 1 tahun lebihan daripada orang yang mati syahid. Thumma raja'a ilayya, kemudian datang kepadaku laki-laki ini, faqala, dan dia mengatakan, irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Ia mengatakan kepada Thalhah, ini bukan saatnya. Engkau ini lagi bukan saatnya. Sehingga di dalam hadis disebutkan, fa asbaha Thalhah yuhadditsu bihi.
ketika di waktu pagi Talha ini dia menceritakan mimpinya tersebut kepada orang-orang. Dia ceritakan mimpinya itu. Fa'ajiban nas, orang-orang pun takjub dengan kisahnya itu, dengan mimpinya tersebut. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai kisahnya tersebut sampai kepada Nabi, dan kisahnya tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, mengomentari kisah tersebut, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan. Kata Nabi SAW, bukankah orang yang dia terakhir meninggal tadi, dia masuk surga lebih dahulu, itu dikarenakan dia diberikan umur 1 tahun lebih setelah orang yang mati syahid tadi. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, benar. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa adraka Ramadan fasamahu, sehingga dengan 1 tahun yang Allah berikan umur kepadanya, dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah, dan dia melaksanakan salat dalam 1 tahun itu. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala, tentu wahai Rasulullah, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia berpuasa, dia beribadah kepada Allah, dia melaksanakan salat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Keduanya ini memiliki perbedaan derajat yang jauh antara langit dan bumi. Bayangkan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kita tahu orang yang berjihad di jalan Allah, mati syahid, ini adalah amalan yang luar biasa, mati dalam peperangan. Akan tetapi dikalahkan oleh orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia berpuasa dan dia beribadah dalam 1 tahun tersebut, dia lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini, hendaknya kita maksimalkan sebaik-baiknya. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan sebutkan bagaimana sikap kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini, di dalam menjalani bulan yang mulia ini, yang dengan sikap yang benar itu menjadikan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Banyak orang tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan karena dia salah di dalam menyikapi bulan Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang pertama yang harus ada pada diri kita ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah hendaknya kita bergembira. Kenapa Ustaz kita harus bergembira? Ada apa dengan bergembira? Nabi SAW ketika datangnya bulan Ramadan, beliau mengabarkan kepada para sahabatnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi SAW, futihat abwaabul jannah, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Ini kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya ketika masuk bulan Ramadan. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Pembesar-pembesarnya syaitan itu semua dibelenggu, sehingga
pada bulan Ramadan ini sangat banyak sekali peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dibarengi dengan kegembiraan. Jangan sampai kita memandang datangnya bulan Ramadan ini sebagai beban. Banyak orang memandang bulan Ramadan ini beban. Pulang bulan Ramadan. Memandang puasa 1 bulan lelah, melaksanakan ibadah di dalamnya melelahkan, sehingga dia memandang itu semua sebagai beban. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dia memandang bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan, karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan dan banyak sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan itu kalian bergembira. Wa khairun mimma yajma'un. Di akhir ayat disebutkan yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Kita kadang ketika berdagang, ketika melakukan transaksi, ketika kita melakukan jual beli, kemudian dagangan kita habis ditukar oleh orang, diborong semuanya. Senang kita? Senang luar biasa. Gembira yang luar biasa, senang kita. Sehingga dengan senangnya kita itu, kita bersemangat untuk berdagang lagi esok. Anak datang pulang ke pasar esok, berjualan. Kenapa jadi kita bersemangat datang ke pasar pulang, hendak berjualan? Karena hari ini diborong-borong habis jualan kita. Ini tentang dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Datangnya bulan Ramadan yang dipenuhi dengan keutamaan yang banyak, dengan rahmat kasih sayang Allah yang sangat luas pada bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita bergembira dengan itu. Puasa Allah membalasnya dengan balasan yang Allah tidak sebutkan secara langsung. Allah rahasiakan pahala. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya, dilipat gandakan pahala. Kemudian bersedekah pada bulan Ramadan ini, memberikan buka puasa ke orang, pahalanya luar biasa. Begitu pula kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Kalau kita menghadapi bulan Ramadan tidak dengan sikap bergembira, maka kita akan melewatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan yang akan kita lewatkan. Makanya kita perlu bergembira, ya, menghadapi bulan Ramadan ini, sehingga kita bersemangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, bersemangat untuk mendapatkan keutamaan yang Allah sediakan, bersemangat untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap kita yang pertama. Ketika kita menyambut bulan Ramadan, hendaknya kita bergembira, senang. Jangan sampai kita memandang datangnya bulan Ramadan ini adalah beban untuk kita. Nah, puasa pulang, ada makan siang. Malam nih sembahyang pulang. Jangan sampai memandang bulan Ramadan sebagai beban yang akhirnya kita pun melaksanakan ibadah-ibadah tersebut tidak dengan maksimal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau menyebutkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, kata beliau, "Kaifa la yafrahul mu'min bi fathi abwabil jinan?" Bagaimana seorang mukmin itu dia tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini?
yang di sana dibukakan pintu surga. Pintu surga dibukakan oleh Allah. Wa kaifa la yabshiru al-mudnib bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana orang yang melakukan perbuatan dosa dia tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, yang pada bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka orang yang ketika dia datang bulan Ramadan kemudian dia bergembira, maka ini tanda bahwa iman di dalam hatinya itu bagus. Tapi kalau dia berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian merasa beban, merasa berat dengan ibadah-ibadahnya, merasa sulit dengan ibadah-ibadah yang ada, maka ini menunjukkan akan lemahnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap yang kedua, ini sikap yang terakhir di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Tentunya ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, baik itu di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan ini, yang di bulan Ramadan ini lebih baik lagi, itu tidak ada nilainya sama sekali apabila ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Bersedekah beratus-ratus ribu, berjuta-juta bersedekah, apabila tidak disertai dengan niat yang ikhlas, semua itu di sisi Allah nilainya nol. Salat yang kita lakukan sambil kita begadang, kita terus melakukan ibadah salat tarawih, kita melakukan salat malam. Misal ada yang hendak melaksanakan salat malam, semalaman kita melaksanakan salat, nilainya nol di sisi Allah apabila tidak disertai dengan keikhlasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, yang kita diperintahkan, kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan kita itu tergantung niat. Amalan-amalan kita itu ya tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi tegaskan setelahnya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka perhatikan niat kita di bulan Ramadan yang banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak ibadah-ibadah, banyak keutamaan-keutamaan. Kalau kita kerjakan ibadahnya itu tanpa didasari keikhlasan kepada Allah, maka nilainya adalah nol, sia-sia. Maka perhatikan niat kita. Senantiasa kita perbarui niat yang ada di dalam hati kita. Sebelum kita beribadah, kita perhatikan niat kita terlebih dahulu. Nih ibadah yang mau dikerjakan ini karena siapa? Karena niat ini letaknya di dalam hati, maka hati ini sifatnya adalah tataqallab. Al-qalbu yataqallab. Hati itu dia berbolak-balik, gampang sekali berbolak-balik. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan At-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku, kata beliau, melainkan niat. Niatku ini paling latih dan yang paling aku perbaiki. Siapa yang mengatakan? Sufyan rahimahullah ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam
pembahasan al-ikhlas wan niyah. Sesuatu yang paling sulit untuk diperbaiki adalah masalah niat. Dan beliau menyebutkan di akhir li'annaha tataqallabu alayya, karena niat ini bisa berubah-ubah, bisa berpaling-paling. Ketika kita baca Quran dengan khusyuk, tenang kita membaca Quran, datang kawan kita duduk di higa kita mengatakan, Masya Allah bagusnya pian mengaji. Apakah hati kita bisa mempertahankan keikhlasan? Atau hati kita malah, wah dipuji lah. Yang awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendapatkan ujian tadi, ya, dengan ujian dari kawan kita tadi, akhirnya hati kita mulai berubah. Yang awalnya ikhlas jadi karena hendak dilihat oleh orang. Sembahyang, rajin datang ke masjid, rajin menjaga ibadah sholatnya. Kemudian datang kawan kita mengatakan, Masya Allah rajinnya pian sembahyang masjid. Mulai hati kita berubah niatnya. Sekira apa? Sekira dipuji, Masya Allah nih ahli ibadah nih, orang yang rajin ke masjid nih, di Sungai Malang nih, ulun bang deh. Yang awalnya ikhlas berubah. Makanya perkara yang paling sulit untuk diperbaiki itu adalah masalah hati yang berkaitan dengan niat. Maka penting bagi kita untuk senantiasa tajdidun niyah, senantiasa memperbarui niat kita. Ketika ada ombak datang, ujian datang kepada kita, berusaha kita terus memperbarui hati kita, memperbarui niat-niat kita. Ada orang datang memuji, Masya Allah pian ini orangnya luar biasa baikan banget, bersedekahnya banyak banget pian ini. Perbarui lagi hati kita. Ya Allah, jaga keikhlasan hamba ini, Allah, di dalam bersedekah, di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan ibadah, agar ibadah yang dilakukan tadi ada nilainya di sisi Allah. Jangan sampai kita capek-capek mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan harta kita, banyak harta kita keluarkan, ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nol. Nilainya tidak ada, dikarenakan hilangnya keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Maka dua hal ini perlu senantiasa kita perhatikan ketika kita menyambut bulan Ramadan ini, sehingga di dalam menjalani bulan Ramadan ini kita senantiasa maksimal, senantiasa memaksimalkan ketaatan-ketaatan, senantiasa bersemangat di dalam beramal, semangat di dalam memaksimalkan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya agar Ramadan kita itu lebih maksimal, lebih bermakna, ada beberapa sikap yang lain pula yang perlu kita siapkan. Yang pertama, hendaknya senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Karena yang mengulah kita ngalih beribadah itu adalah dosa kita. Mengulah kita ngalih banget melangkahkan kaki ke masjid itu karena dosa kita. Ngalih bersedekah itu karena dosa kita. Maka perbanyak bertaubat, perbanyak beristighfar. Kemudian yang kedua, hendaknya senantiasa kita memperbaiki niat, tajdidun niyah, perbaiki niat kita. Ketika ada hal-hal yang bisa mengganggu niat kita, perbaiki lagi, luruskan lagi niatnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bersemangat untuk memperbanyak ketaatan. Banyak di bulan Ramadan, dari berpuasa, sholat malam, baca Quran, ya, sholat wajibnya itu sudah, kemudian bersedekah, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Ini semua ketaatan yang luar biasa. Jangan sampai dilewatkan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, adalah ad-doa, berdoa kepada Allah. Doa ini adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Allah yang memiliki segala bentuk kebaikan-kebaikan. Maka untuk mendapatkan kebaikan tersebut, kita minta sama Allah. Ya.
Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan. Kita bisa duduk di masjid ini mendengarkan ceramah, ini karena Allah memberikan izin kepada kita. Karena Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di masjid ini. Kita bisa berpuasa di siang hari karena Allah memperkenankan kita berpuasa. Maka hendaknya meminta, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita pertolongannya, sehingga kita bisa beramal, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita, memberikan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bergembira dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.